Halo dulur, selamat sore. Pada sore kali ini, tepatnya di tanggal 18 April 2021, ini usia cabai saya 16 hari setelah tanam dulurku ya. Karena kita melakukan penanaman kemarin di tanggal 2 Aprilnya. Pada sore kali ini saya akan melakukan pemupukan dan penyemprotan yang kedua. Karena pemupukan dan penyemprotan yang pertama sudah saya lakukan di usia 8 hari setelah tanam dulurku ya. Karena di penyemprotan serta pemupukan yang pertama itu sama pupuk yang saya gunakan dan penyemprotannya juga sama. Namun sebelumnya saya ingin mereview dulu antara cabai CMK akar saya dan cabai CMK parhuta-huta dulurku ya. Ini boleh kita lihat. Ini jenis CMK parhuta-huta ini dulurku. Tepatnya usianya 16 hari setelah tanam. Ini batangnya hitam dulurku ya, kokoh dia. Tuh boleh dilihat. Nih. Ini dia. Sedangkan yang di sana itu CMK akar dulurku. Dia juga sama. Usianya 16 hari setelah tanam. Ini perlakuannya sama dulurku ya. Artinya perawatan baik di pemupukan maupun penyemprotan saya sama ratakan. Artinya saya tidak bedakan dulurku agar kita tahu apa nanti kelebihan dan kelemahan daripada CMK parhuta-huta dan CMK akar dulurku ya. Namun karena video saya kemarin saya sudah mencoba menanam CMK akar, dia cocok untuk di dataran rendah. Sedangkan di CMK parhuta-huta ini baru saya mencoba baru kali ini dulurku ya. Baru kali ini saya mencoba untuk di dataran rendah. Ini dia. Namun untuk saat ini di usia 16 hari setelah tanam ini saya cukup perkembangannya saya lihat bagus dulurku ya. Artinya dia itu mengimbangi dari CMK akarnya. Karena perbedaannya sangat mencolok sekali. Ini dia batangnya hitam. Dan untuk CMK akar ini dia batangnya terlihat masih muda namun kokoh dulurku ya, mampu beradaptasi di cuaca yang panas. Karena ini kebetulan sudah hampir 2 minggu semenjak penanaman tidak ada hujan, cuman mengandalkan daripada penyiraman dulurku ya, menggunakan drip karena drip saya ini sudah berfungsi dengan baik. Ini boleh kita lihat juga kenapa di usia 16 hari setelah tanam dia sudah muncul Y atau bahkan dia sudah mulai berbunga dulurku ya. Karena pada video sebelumnya sudah saya jelaskan kita melakukan pemupukan itu kan menggunakan mutiara dulurku ya. Artinya pupuk kadarnya 16-16 karena di sana ada kandungan fosfat dan kaliumnya. Namun langkah selanjutnya setelah membentuk seperti ini dulurku ya, kita lanjutkan saja pemupukan di fase vegetatifnya. Jangan kita campurkan di fase pemupukan saat generatifnya dulurku ya. Biarkan saja dia sudah membentuk cabang. Ini kan dia belum tinggi ini dulurku ya. Ini belum tinggi, makanya kita harus genjot dengan kadar nitrogennya untuk di fase vegetatifnya dulurku. Itu dia. Kurang lebihnya seperti itu dulurku ya. Dan untuk perempelannya dulurku, artinya saya akan melakukan perempelan tunas yang kurang produktif dulurku ya. Saya tidak akan melakukan potong pucuk karena saya sudah mengambilkan kesimpulan pada video saya kemarin berdasarkan pengalaman saya. CMK akar itu dulurku ya, ini dia thumbnailnya, boleh ditonton ini pada konten sebelumnya. Ini saya menarik kesimpulan bahwa dia perempelan tunas yang kurang produktif itu hasilnya lebih maksimal dulurku ya. Itu dia. Dan untuk gang ini dulurku, saya memberanikan diri untuk melakukan penyemprotan dengan herbisida dulurku ya. Namun saya melakukannya di pagi hari ataupun sekalian di sore hari sampai malam hari dulurku ya, agar tidak embunnya itu tidak berterbangan terkena angin mengenai daripada cabai kita dulurku. Namun kita melakukan penyemprotannya dengan sangat hati-hati dulurku ya. Itu dia. Nah ini ada teman saya, beliau juga menanam CMK parhuta-huta, kemarin bibitnya ngambil dari tempat saya. Suatu saat kita lihat di kebun beliau dulurku ya. Kita selalu sharing bersama-sama karena saya juga saya dan beliau ini sama-sama belajar juga dulurku.
Ini kesalahan fatal saya dulurku untuk cabai CMK Parhuta-Huta saat ini dulurku ya. Saya melakukan pindah tanam itu di usia 25 hari setelah semai dulurku. Saya sama ratakan ini pindah tanamnya di usia 25 hari setelah semai. Namun pada kenyataannya akar itu mampu beradaptasi dengan uap mulsa dulurku ya. Di usia 25 hari setelah semai itu dia kokoh. Artinya dia kuat dulurku. Ada beberapa saya nyulam namun tidak banyak dulurku ya. Sedangkan di Parhuta-Huta ini saya melihat batangnya hitam di semaian itu kan saya awam dulurku ya. Saya kira sudah tua batangnya. Artinya dia kokoh dan mampu beradaptasi. Namun dia kenyataannya Parhuta-Huta ini cocok untuk di dataran tinggi. Dan untuk di dataran rendah dan cuaca yang panas dia itu kurang cocok dulurku ya. Namun saya mengupayakan agar dia ini pertumbuhannya bagus dulurku. Dan saya kira-kira menyulam kemarin itu sebanyak 10% dari penanaman dulurku ya. Karena dia ini rentan terkena uap mulsa dulurku. Artinya dia terkadang patah di bawah ini dulurku. Artinya dia bentuk keriput dulurku ya. Tidak tahan terhadap uap mulsa. Sedangkan akar itu berbeda. Dia itu mampu beradaptasi dengan uap mulsa. Itu perbedaannya dulurku ya. Ayo kita boleh lihat cabai saya di sana, rawit Parhuta-Huta dan rawit jengki atau rawit setan dulurku ya. Ayo mas bro. Nah, ini dan kebetulan ini sudah saya pasangi tajar dulurku. Ini kira-kira tajarnya tingginya 1,20 meter dulurku ya. Bersihnya kira-kira 1 meteran. Sedangkan di CMK Parhuta-Hutanya belum saya melakukan pemasangan tajar dulurku ya. Artinya dalam proses pembuatan itu saya nanti pasangkan kira-kira 1,5 meter tinggi tajarnya dulurku. Begitu dulurku ya. Nah, ini dia karena drip saya sudah beroperasi dengan baik. Artinya sudah mampu mengaliri semua areal cabai saya dulurku ya. Nah di sini kita lihat. Ini dia untuk cabai rawit Parhuta-Hutanya. Tuh, ini sama dia. Usianya di 16 hari setelah tanam. Tuh, boleh dilihat. Dia untuk perkembangannya masih pendek dulurku ya. Oh. Nah, ini ada juga yang tinggi ini masih. Dan untuk cabai rawit setannya ini dulurku, tuh dia lumayan tinggi dulurku ya. Daunnya pun hampir menyerupai CMK. Nah, ini sengaja saya tanami cabai rawit jengki ini di pinggir rimbunan ini dulurku ya. Ini dia memang subur, namun ini daunnya yang subur. Kita tidak tahu nanti hasil buahnya karena dekat rimbunan ini dulurku ya. Apakah maksimal atau tidak. Tuh, boleh dilihat. Kalau sekilas kita lihat untuk pertumbuhannya bagus dulurku ya. Mungkin saya lanjutkan untuk pengocoran pupuknya dulurku ya dan penyemprotannya. Di sana itu rawit hijau saya, dia sudah ada yang mulai berbunga, bahkan sudah ada panen kemarin, panen perdana dapat 7 kiloan dulurku ya. Suatu saat saya akan review. Nanti pada saat pengocoran dibantu oleh teman saya. Ini CMK Parhuta-Huta, rawit Parhuta-Huta. Ayo kita lanjutkan untuk pengoplosan pupuknya. Nah, ini dia dulur, kita melakukan pemupukan kocor yang kedua. Ini kita menggunakan air kolam lele dulurku ya. Itu airnya hijau, seperti berlumut. Ini bagus untuk melakukan penyiraman, baik itu pengocoran penggunaan pupuk dulur ya. Nah ini dia, kita lanjutkan. Itu kan jerigennya ukurannya 20 liter air.
kita nanti gunakan untuk mutiara grower ini. Kita gunakan 200 gram dulurku ya. Nah, itu tuh ambil. Nah, itu kan ada mangkoknya, setengah mangkok itu ukurannya 200 gram, setengah mangkok. Nah, karena sudah pernah saya timbang, itu ukurannya 200 gram. Dan untuk KNU 3 merah ini, kita gunakan 3 sendok daripada 15 gram ini dulurku ya. Berarti dia 45 gram, 3 sendok. Kita larutkan, nanti kita baru campurkan ke dalam tangki kocornya. Cuman 2 pupuk ini yang saya gunakan dulurku ya, untuk di pengocoran di usia 16 hari setelah tanam. Dulu waktu pemupukan yang pertama juga saya gunakan ini juga sama. Dosisnya pun saya samakan dulu. Ini saya juga akan melakukan fermentasi dulurku ya. Ini dia, saya akan melakukan fermentasi. Mungkin video selanjutnya saya akan buatkan. Ini saya gunakan kohe kambing. Ini ada 2 karung, nanti saya campurkan pada saat pengocoran pupuk dulurku ya. Nanti kita tambahkan E4 dan trikoge. Itu boleh ditonton pada video selanjutnya dulurku, bagaimana cara pembuatan fermentasinya. Ini dia, ini kan dia tunggu sampai larut. Nanti kita tuangkan ke tangki kapasitas 20 liter.